batang. Sedangkan kalau jamur itu bukan tumbuhan sejati, Bu. Mungkin Oke. sekian, Bu. Oke, iya. Betul sekali ya, betul tadi yang dibilang Faki. Bahwa, oke, ini kita lihat dulu definisi dari mikologi. Mikologi itu adalah ilmu ya, dia cabang dari biologi, tapi yang khusus mempelajari jamur. Nah, fungi ini atau jamur ini, dia dibilang plant-like. Jadi memang mirip sama tumbuhan karena dulu kan jamur yang banyak dikenal orang strukturnya kayak gini dan tumbuhnya itu misalkan di tanah. Nah, jadi memang akan kelihatan seperti tumbuhan. Nah, dia kelihatan seperti tumbuhan, makanya dulu dimasukkan dalam kingdom plantae. Nah, tapi ternyata dia nggak punya klorofil, sedangkan tumbuhan dia punya klorofil. Ciri-cirinya adalah dia punya klorofil, sehingga tumbuhan ini mereka mampu memproduksi makanannya sendiri. Sedangkan fungi ataupun jamur dia nggak punya klorofil. Kemudian bersifat makro dan mikroskopik, artinya makro ini yang besar, yang jamur-jamur yang banyak kita temui, yang bisa dimakan, yang tumbuh di kayu-kayu yang basah itu makroskopik, dan juga ada jamur yang mikroskopik yang yang sukar untuk dilihat dengan kasat mata. Nah, ini contohnya adalah kapang dan ragi, kapang dan kamir. Nah, fungi ini juga tadi yang sudah saya sampaikan, dia bersifat beneficial atau menguntungkan dan juga bersifat harmful atau berbahaya karena bisa bersifat patogen terhadap makhluk hidup. Nah, fungi ini atau jamur dia bersifat eukariot. Atau apa itu eukariot, Nak? Eukariot apa, Nak? Yang memiliki membran inti sel, Bu. Membran inti sel ya, dia punya membran inti, dia punya cell wall, dinding sel, punya membran sel, membran inti. Nah, itu ya. Tetapi bedanya kalau pada fungi ini cell wall-nya itu bersifat rigid. Jadi rigid, jadi kayak apa ya? Rigid itu keras gitu ya, keras gitu. Dimana komponen utamanya adalah kitin. Kitin ini dia komponen yang kuat, tapi cenderung fleksibel, terbuat dari polisakarida dan juga biasanya itu kayak ini, kayak exoskeleton pada insek-insek, pada serangga-serangga. Nah, itu kitin. Jadi fungi ini cell wall-nya terbuat dari kitin. Ini udah tadi. Nah, ini tadi bagaimana dia dibedakan dengan tumbuhan. Nah, tadi Fakih sudah menjelaskan bahwa tumbuhan itu bersifat autotrof. Artinya dia mampu menghasilkan makanan sendiri dengan sumber energi yang berasal dari matahari. Sedangkan si fungi ini enggak, dia tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Dia perlu cara lain untuk menghasilkan makanan atau untuk survive. Kemudian tumbuhan ini dia bisa sumber karbon untuk metabolismenya itu berasal dari CO2, sedangkan fungi enggak. Nah, itu tadi si tumbuhan itu dia autotrof dan sumber energinya berasal dari cahaya, maka disebut fotoautotrof. Sedangkan jamur dia heterotrof, artinya dia tidak mampu menghasilkan makanan sendiri dan sumber energinya berasal dari bahan-bahan kimia. Nah, dinding sel, kalau tadi dinding sel jamur kan dari kitin, sedangkan kalau dinding sel plant itu kan dari selulus. Nah, sedangkan pada jamur itu dari kitin. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa nggak bisa nih, jamur ini berbeda dari plant, sehingga dia dikeluarkan dari kingdom plantae dan juga mendirikan kingdom sendiri, yaitu kingdom fungi. Nah, jamur ini penting, sangat-sangat penting dalam baik secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, tapi perlu diingat bahwa dia punya bisa bersifat beneficial ataupun harmful. Nah,
pentingnya di sini itu ya, pentingnya dia bersifat beneficial dan juga harmful. Kalau beneficial berarti bagaimana kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau harmful, maka bagaimana kita menekan lajunya, laju pertumbuhannya, bagaimana kita mengantisipasinya, bagaimana kita menghindarinya. Nah, contohnya yeast atau ragi ini sangat banyak digunakan ya. Sangat banyak digunakan dalam industri fermentasi. Bikin roti ya, bikin cheese, ada minuman bir ya, minuman fermentasi yang menjadi industri fermentasi dunia ya. Jadi sangat penting keberadaannya. Nah, jangan dilupa juga bahwa kita sudah belajar kemarin ya, yang di pertemuan pertama ada jamur yang bisa menghasilkan antibiotik. Nah, bahkan antibiotik yang pertama kali ditemukan itu penisilin itu didapatkan dari jamur. Nah, kemudian bakteri dan juga jamur ini berperan penting dalam proses dekomposisi dan memproses kembali materi-materi organik, misalkan bangkai, kemudian pohon-pohon yang sudah mati. Nah, itu didekomposisikan oleh bakteri dan juga jamur, di-recycle. Kemudian hasilnya itu bisa berupa CO2 ataupun zat-zat lainnya yang bisa digunakan oleh organisme lainnya. Jadi penting dalam proses dekomposisi. Kalau misalkan tidak ada bakteri dan tidak ada jamur, maka kita akan tertimbun ya, susah untuk mendekomposisikannya. Nah, kemudian ini belum dimerahin. Ini adalah lebih kurang manfaatnya, ya, ataupun beneficialnya. Nah, sedangkan dia punya bisa membahayakan. Apa yang membuat dia berbahaya? Karena dia bisa menurunkan dan merusak nilai dari bahan-bahan yang bersifat ekonomik. Misalkan kayu, kertas, kulit, itu si jamur ini bisa nempel di situ, bisa tumbuh di kayu, kertas ataupun kulit kita dan merusak materialnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya furniture dari kayu, maka itu bisa rentan terhadap jamur kalau lingkungannya itu lembab. Nah, selain itu yang paling banyak juga dia menyebabkan penyakit yang bersifat patogen, baik itu terhadap tumbuhan, hewan ataupun manusia. Nah, ini beberapa pentingnya jamur secara ekonomi. Ini bisa dimakan tentunya ya, ada jamur yang bisa dimakan, kemudian menghasilkan enzim, minuman fermentasi, kemudian penisilin dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat morfologi. Sebentar. Nah, sebelum morfologi, oke. Nah, sorry. Bisa minta tolong satu orang untuk jelaskan lagi bagaimana morfologi morfologi jamur, nak? Satu orang, boleh? Siapa? Izin menjawab, Bu. Ya. Saya Aulia dari 008. Ada morfologi kapang sama morfologi kamir. Kalau morfologi kapang itu fungi berfilamen yang punya miselium. Nah, filamen atau hifanya itu kalau di kapang ada dibagi dua, ada yang hifa bersekat sama tidak bersekat. Kalau morfologi dari kamir itu fungi bersel tunggal yang tidak berfilamen. Ukurannya bervariasi dari 1 mm sampai 50 mm. Bentuknya itu ada bulat, oval, silinder, sama ogival. Gitu. Oke, ya. Tuh. Morfologinya secara umum, tadi bentuk dari jamur ini kan mulai dari jamur yang besar banget sampai yang kecil banget ya. Nah, kita sekarang ngomongin yang umumnya ragi dan juga kapang, atau kamir dan juga kapang. Nah, kalau yeast, ragi atau kamir itu bersifat uniseluler, artinya bersel satu, bersel tunggal.
Flagellanya nggak ada, dan reproduksinya secara aseksual. Nah, sedangkan kapang ini multiseluler, punya filamen yang disebut hifa, itu panjang, bercabang-cabang dan kayak benang, disebut sebagai hifa. Ini adalah hifa ya, hifanya satu, hifa itu satu ya, satu cabang. Kalau dia bergabung-gabung membentuk miselium. Nah, hifa ini pula dia tadi sudah dijelaskan ada yang bersekat maupun yang tidak bersekat. Sekat itu yang ini. Nih. Kalau kita lihat dia kan nuklei ya, ini. Nih. Nah, dia bersekat. Sekatnya ini untuk membedakan sel-selnya. Kalau yang ini tidak bersekat. Ini tidak bersekat. Reproduksinya secara seksual. Nah, ini morfologi tadi ya. Simple sih morfologinya. Nah, berikutnya kita lihat. Apa yang dimaksud dengan dimorfik? Nah, dimorfik tadi ada pertanyaan yang saya ajukan, apa yang dimaksud dengan dimorfik? Izin menjawab, Bu. Ya, siapa? Yemima NRP 023. Oke, Yemima. Jamur yang bersifat dimorfik itu jamurnya yang morfologinya itu mampu berubah pada keadaan atau suhu yang berbeda. Jadi dia bisa berubah menjadi hifa atau filamen maupun berubah menjadi sel ragi. Jadi tergantung kondisi biakanya. Betul ya. Ya. Jadi ada beberapa jamur yang bersifat dimorfik. Walaupun nggak semua ya, tapi kebanyakan jamur itu bersifat dimorfik. Artinya dia bisa dalam bentuk uni ataupun multiseluler, bisa dalam bentuk yeast ataupun dalam mold, berbentuk kamir ataupun kapang. Nah, perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh suhu. Jadi disebut juga dengan thermal dimorphism. Nah, si yeast ini dia hidupnya itu di suhu tubuh 37 derajat Celcius. Sedangkan kapang itu dia hidupnya di suhu suhu kamar, room temperature, suhu kamar. Jadi kalau kapang itu tumbuhnya di suhu kamar 25 derajat Celcius, sedangkan yeast itu di suhu tubuh kita 37 derajat Celcius. Nah, contoh dari dimorfik ini biasanya adalah jamur-jamur yang bersifat infectious atau berarti patogen. Nah, jamur yang bersifat infectious ini dia bisa berubah dari yeast ke mold. Nah, bentuk yeastnya itu biasanya di tubuh manusia ataupun tubuh hewan. Ya, tubuh manusia ataupun di tubuh hewan. Kenapa? Karena yeast itu kan dia hidupnya di suhu tubuh 37 derajat Celcius. Makanya dia di dalam tubuh kita dia berbentuk yeast. Ya. Kemudian dia akan berubah menjadi bentuk mold, miselium ketika dia berada di lingkungan luar. Karena suhunya sudah suhu ruangan 25 derajat Celcius. Nah, ini adalah yang disebut dengan namanya YM shift. Jadi yeast mold shift. Nah, kalau di tumbuhan berbeda, kebalikan. Kalau di tumbuhan berbeda, jadi mold dulu baru yeast. Gitu. Nah, bagaimana jamur ini kan dia tadi bersifat heterotrof, artinya dia tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Lalu bagaimana dia mendapatkan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya? Nah, izin Bu, Dava Risan silakan Dava. Cara jamur mendapatkan nutrisinya, yakni kayak memperoleh dari materi organik yang sudah mati. Nah, di mana pada hifa jamur ini nanti kan dia akan mengeluarkan enzim pencernaan gitu. Nanti dia merombak materi organik menjadi anorganik. Nah, akibatnya
dapat diserap dengan mudah. Sekian Bu, terima kasih. Oke, ya. Nah, iya. Jadi karena kebanyakan karena dia adalah bersifat heterotrof, maka dia perlu sumber energi, sumber makanan lain. Jadi dia mendapatkan makanan bukan dengan menghasilkannya sendiri, tapi perlu tempat lain. Kebanyakan itu bersifat saprobik. Kita sebut saprobik. Saprobik itu artinya dia hidup pada benda-benda yang mati, bangkai, pohon yang udah mati, dan sebagainya. Jadi benda-benda yang mati. Dengan dia tadi mengeluarkan enzim dan merombak materi-materi organik dalam benda yang sudah mati itu. Nah, sifat ini juga lah yang menjadi dasar fungsi dari jamur sebagai dekomposisi. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya dia juga bisa simbion, bersifat simbion. Simbion ini artinya bersifat simbiosis. Jadi dia bersifat sama-sama menguntungkan dengan inangnya. Dia nempel di inangnya beruntung dan dia juga beruntung. Commensals artinya yang salah satu aja yang memperoleh keuntungan. Misalkan jamurnya bisa mendapatkan makanan dari benda tersebut, tapi yang benda yang ditempelin itu enggak. Nah, yang terakhir adalah parasit. Parasit ini dia hidup dengan merugikan inangnya. Tapi kebanyakan jamur-jamur itu dia adalah saprobik. Jadi pada benda-benda yang mati. Nah, lalu bagaimana reproduksinya? Saya ada nanyain nggak ya tadi? Lupa. Oh, nggak ada. Oke, nanti saya jelasin. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa reproduksi dari jamur ini bisa bersifat seksual dan bisa bersifat aseksual. Nah, spora yang ada di jamur ini digunakan untuk reproduksi. Berbeda dengan spora yang pada bakteri yang digunakan untuk survive, tapi kalau spora yang ada pada jamur ini digunakan untuk reproduksi. Ya, digunakan untuk reproduksi. Nah, jamur ini ada dua fase ya, ada dua fase. Jamur itu ada dua fase, ada anamorf dan juga telomorf. Nah, anamorf ini adalah bentuk aseksual. Bentuk aseksual dari jamur, ya. Anamorf itu aseksual dari jamur. Nah, reproduksi aseksual pada jamur ini berupa mitosis dari sel induknya. Mitosis dari sel induknya. Itu biasanya adalah dalam yeast, ya, yeast yang mengalami reproduksi aseksual. Tadi ya. Jadi dia menggunakan spora untuk bereproduksi secara aseksual. Nah, spora ngiospor, jadi spora ini bisa berbentuk spora ngiospor yang diproduksi oleh sporangia, kemudian nanti dia akan tumbuh menjadi organisme yang baru. Nah, kalau conidia atau yang singularnya disebut dengan conidium ini dia dari hifanya. Jadi dia ada dua bentuk spora, sporangiospor dan juga conidia. Kalau sporangiospor itu dari sporangia kemudian tumbuh menjadi organisme yang baru. Kalau conidia dari hifanya. Nah, kita lihat di sini ada 3 metode reproduksi aseksual. Yang pertama adalah talik reproduction. Reproduction itu adalah simple mitosis ya, simple pembelahan sel aja. Jadi nuclear fission. Dari sini membelah jadi 2. Nah, ini simple. Nah, yang kedua budding. Kalau budding ini dia akan membentuk blastoconidia ataupun blastospora. Jadi dari satu sel jamur, kemudian nanti dia akan membentuk membelah sedikit, itu seperti budding ya. Nah, kemudian dia akan terlepas. Gitu, sehingga membentuk organisme yang baru. Nah, kemudian ada germ tube ini, Germ tube ini
dia akan memanjang satu organisme ini nanti di ujungnya akan memanjang seperti tiup, kemudian akan dihasilkan seperti hifa, seperti hifa yang tadi, hifa kita yang tadi, mana gambarnya, yang ini, tapi dia bukan hifa, ya, dia bukan hifa, sehingga disebut dengan pseudohifa, disebut sebagai pseudohifa. Nanti dia akan menjadi organisme-organisme yang baru. Nah, jadi itu tadi 3 metode untuk asexual reproduction. Nah, bagaimana dengan sexual reproduction? Kalau sexual reproduction artinya ada secara seksual ada dua N, ya, 2 N-nya. Kalau aseksual kan bisa 1 N aja. Nah, kalau yang seksual itu meiotik, di mana dia melibatkan 2 nuklei. Nah, kalau aseksual tadi anamorf, kalau yang seksual itu bentuknya adalah telomorf. Jadi dia dalam bentuk telomorf. Nah, pada sexual reproduction bisa terjadi secara heterotalik. Heterotalik ini reproduksi dari 2 miselia yang berbeda. Nah, misalkan gini. Ini, anggap aja lah ya. Ini miselia yang pertama. Kemudian saya kasih warna apa lagi ya? Warna hijau. Oke, yang satu lagi warna hijau seperti ini. Ini miselianya. Nah, kalau heterotalik ini, misalkan ini hifanya ketemu sini. Nah, kemudian nanti yang ini ke sini. Nah, dia gabung 2 dia nanti akan bergabung. Ini bertemu hijau sama merah nanti akan menghasilkan 1 organisme yang baru. Nah, ini adalah heterotalik. Heterotalik ya, saya kasih tanda heterotalik. Nah, bagaimana dengan homotalik? Nah, kalau homotalik dia berasal dari 1 single atau 1 miselia saja. Misalkan gini miselianya, oke. Yang ini memanjang. Yang ini memanjang. Gabung nanti akan membentuk organisme yang baru. Nah, kira-kira paham ya? Kalau homotalik dia dari 1 miselia saja, tapi kalau heterotalik dia dari 2 miselia. Gitu. Jadi dia akan memanjang, berkopulasi panjang, kemudian nanti akan bertemu dengan ini ya. Memanjang, ketemu, kemudian akan terjadi reproduksi dan menghasilkan 1 organisme yang baru. Kenapa dia bisa memanjang? Karena ada respon dari hormon seksnya. Jadi kayak feromon kalau di kita. Nah, dia ada hormon seksnya memanjang, kemudian dia akan ketemu dengan yang lainnya. Nah, kemudian dia akan merilis, masing-masing akan merilis sporangiosfor, kemudian akan sikut ini ya. Akan terjadi pembuahan gitu. Oke, sehingga nanti terbentuk organisme yang baru. Nah, ini beberapa contoh dari jamur-jamur yang berdasarkan pada reproduksinya. Ini Mucorsymetes ya. Jadi dia bisa seksual, bisa aseksual. Artinya berarti dia bersifat dimorfik ya. Dimorfik. Bisa seksual dan bisa aseksual. Nah, kalau Candida juga nih caranya. Ada Mucormycetes, Basidiomycetes, Pneumocystidiomicetes, Saccharomycetes, dan Eurotiomycetes. Nah, ini adalah contoh-contoh dari genusnya, Rhizopus, dan lain sebagainya. Jadi dia bisa bersifat reproduksi seksual dan aseksual. Kalau aseksual berarti dalam bentuk yeast, kalau ini dalam bentuk moldnya. Kalau dia dalam bentuk mold, misalkan pada Mucormycetes, jadi dia berbentuk zygospor. Kalau ini untuk sporangiosfor, gitu.
Nah, lalu bagaimana kita mengidentifikasi dari jamur ini? Oke, sedikit lagi. Nah, sama halnya dengan bakteri, maka jamur juga perlu identifikasi ya. Kita mengidentifikasi jamur, terutama untuk kebutuhan laboratorium. Nah, biasanya kita mengidentifikasinya dengan morfologinya. Jadi, morfologinya bisa dengan langsung menggunakan salin, kemudian ataupun KOH. Jadi dia untuk merusak dinding selnya sehingga nanti bisa pewarnanya bisa masuk ke dalam. Jadi kita bisa lihat morfologinya seperti apa. Kemudian ini juga pewarna-pewarna yang biasa digunakan. Pewarna-pewarna misalkan untuk Candida kita bisa pakai Calcofluor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pewarna-pewarna yang bisa digunakan pada laboratorium untuk mengidentifikasi morfologi dari jamur. Nah, jadi dia sama dengan bakteri juga tergantung. Tapi agak lebih tricky ya kalau jamur. Kalau bakteri kita bisa mulai dengan identifikasi dia gram positif apa gram negatif. At least kita bisa membedakan gram positif, gram negatif. Tapi kalau jamur susah karena dia berbeda genus, berbeda spesies, berbeda jenis. Itu identifikasinya, pewarnaannya bisa berbeda gitu. Nah, pewarnaan gram itu tidak digunakan dalam identifikasi jamur karena membingungkan, karena kalau dia berada dalam bentuk yeast maka dia bentuknya itu kayak gram positif, tapi kalau dalam bentuk mold dia bentuk gram negatif, jadi agak membingungkan, confuse kita. Jadi pewarnaan gram tidak dilakukan. Jadi lebih pada pewarnaan jenisnya langsung. Kalau Candida kita pakai Calcofluor. Kalau Cryptococcus kita pakai India ink. Kalau Histoplasma kita pakai Wright stain. Terus kalau untuk Pneumocystis kita pakai Gomori metenamin silver. Jadi tergantung pada jenisnya. Nah, ini beberapa morfologi dari jenis-jenis jamur yang ada ya, contohnya saja. Jadi kalau saya sih nggak perlu dihafal ya. Yang kayak gini nggak perlu dihafal karena biasanya kita akan lihat di bawah mikroskop itu ada panduannya juga. Ya, Candida dia tidak ada kapsul. Ada pseudohifanya, Cryptococcus, berarti dia kokus. Kemudian Histoplasma, dia round bentuknya. Kemudian Blastomyces dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa morfologi dari jamur yang sudah diketahui. Nah, selain itu, identifikasinya bisa dilakukan, kita lakukan kultur dulu. Kita lakukan kultur, sama halnya dengan bakteri, maka ada kultur jamur juga. Kalau kalian baca buku panduan praktikumnya, di situ ada jamur juga. Nah, kultur jamur bisa pakai agar juga, bisa pakai blood agar ataupun coklat agar, dan agar-agar yang lain juga bisa. Nah, tapi blood agar ataupun coklat agar ini dia bisa menumbuhkan jamur, tapi nggak cepat. Makanya kita perlu media-media yang spesifik, di mana media ini akan meningkatkan sporulasi. Jadi penumbuhan sporanya itu jadi lebih cepat. Nah, caranya yang pertama, medianya itu perlu waktu yang lama dulu. Jadi dibiarkan selama 4 minggu, at least, paling tidak. Kemudian dilakukan paired culture. Paired culture ini artinya dia di culture dalam 25 degree dan 37 degree. Kenapa? Karena ingat, ada yeast dan ada mold, ya kan? Jadi dia dimorfik tadi. Jadi kita harus mengkulturnya dalam dua lingkungan suhu, bisa 25 dan 37 derajat Celcius. Nah, kemudian ketika dia sudah mulai tumbuh, maka kita bisa lakukan pemeriksaan seperti yang ini tadi. Nah, agar yang digunakan bisa sabarot, bisa cornmeal, bisa potato glucose. Nah, ini yang kita biasa guna di lab, potato glucose agar ataupun potato dextrose agar, kemudian V8 juice agar. Nah, ini adalah agar yang biasa digunakan untuk kultur jamur. Nah, ada triknya, yaitu tadi dibiarkan 4 minggu, kemudian kulturnya itu 25 dan 37 bergantian.
jadi dia bergantian supaya untuk memenuhi dimorfiknya tadi, sifat dimorfiknya. Nah, kemudian klasifikasi. Coba boleh dong satu orang jelasin taksonomi dulu deh. Taksonominya Kingdom Fungi gimana, Nak? Boleh satu orang? Halo? Jadi sih bertanya Ibu. Boleh? Ibu, untuk Boleh. taksonomi itu sama dengan klasifikasi atau berbeda ya Ibu? Taksonominya, misalkan kingdomnya apa? Berbeda ya Ibu? Nah, klasifikasi penggrupannya juga bisa, tapi kan ini berdasarkan taksonominya. Taksonominya seperti apa? Taksonomi yang simpel aja, nggak usah sampai organisme juga nggak apa-apa. Boleh? Satu orang dong. Mau menampilkan taksonominya juga nggak apa-apa. Kingdomnya apa? Fungi Ibu. Nah, terus? Mungkin izin Bu, yang masih Ya. setahu saya ya Ibu. Ya, silakan. Yang tadi, iya Ibu, izin ya Ibu, saya Manda dan setahu saya itu tadi lihat juga dari video yang di Leeds, dari domainnya itu dia eukariotik, terus ada kingdomnya, ada fungi, terus ada filumnya itu terbagi menjadi dua, ada yang fila sama subfila gitu. Kalau yang fila itu biasanya berakhiran mikota, kalau subfila itu biasanya akhirannya mikotina. Terus tadi kalau di video itu langsung dijabarin dari diambil salah satu sampel jamurnya gitu Bu. Dari jamurnya Amantha muscaria, di mana domainnya itu eukariotik, kingdomnya fungi, filumnya Basidiomycota, kelasnya itu Agaricomycetes, ordonya Agaricales, familinya Amanitaceae, genusnya Amanita, dan spesiesnya Muscaria. Seperti itu, Ibu. Iya. Nah, ya. Betul. Manda. Nah, itu tadi taksonominya ya, dari kingdomnya dan lain sebagainya. Jadi walaupun banyak, nggak apa-apa, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kalau saya tanya kira-kira klasifikasinya yang tadi Nabila bilang apa aja, Nak, klasifikasinya? Baik, izin menjawab ya Ibu. Silakan. Untuk klasifikasi yang saya ketahui itu, jadi ada terbagi menjadi dua kelompok jamur yang bersekat dan tidak bersekat. Kalau yang tidak bersekat itu zigomycota, yang bersekat itu ascomycota, basidiomycota, sama deuteromycota. Nah, terus ada lagi yang mau menjelaskan tentang klasifikasinya? Dijelaskan satu persatu, Ibu. Enggak usah dijelasin. Itu kita besok bahasnya. Itunya aja, secara mind map-nya aja, mind map-nya. Siapa lagi? Nah, oke. Jadi memang klasifikasi dari jamur ini untuk lengkapnya, untuk pastinya memang masih dalam tahap terus dilakukan perkembangan ya. Jadi dia akan berkembang secara terus-menerus. Tadi sudah dijelaskan dari kingdomnya apa. Nah, itu sudah tadi dijelaskan oleh Manda. Nah, sedangkan untuk klasifikasinya kita akan mengklasifikasinya berdasarkan filumnya. Jadi berdasarkan filumnya ya. Nah, sampai tahun 2007 ya, setahu saya ya, sampai tahun 2007 itu para ahli itu masih mengelompokkannya menjadi 7 filum. 7 filum itu yang terdiri dari saya belum share screen ya, sebentar. Gimana? Ini. Nah, ini. Nah, jadi
diklasifikasikan menjadi paling tidak ada 7 filum. Nah, mulai dari Microsporidia, Blastocladiomycota, kemudian Neocalimastygomycota, susah banget ya, Citridiomycota, Glomeromycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Yang paling banyak adalah memang Ascomycota dan Basidiomycota. Nah, ini yang paling banyak di spesiesnya yang sudah teridentifikasi, yang sudah dikenal oleh saintis. Kita nggak tahu perkembangannya ke depan seperti apa, karena masih terus diteliti oleh para saintis. Jadi sampai sekarang ada ini yang baru diketahui. Nah, kemudian klasifikasinya kadang-kadang juga berdasarkan pada patogenesisnya. Jadi pada patogenesisnya ada human patogen. Nah, biasanya human patogen itu paling banyak itu dari filum Ascomycota dan Basidiomycota. Nah, Ascomycota itu sampai 60-80% mikosis ataupun penyakit karena jamur itu berasal dari filum Ascomycota. Nah, kemudian ada filum Basidiomycota dan juga filum Glomerulomycota. Nah, ini nanti besok akan kita jelaskan lebih jauh ya, penyakit-penyakit ataupun filum-filum dari